besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak salat beliau saat kunjungi yaitu pikir tubuh keliling dari kita berkumpul sini, kita mendengar bisa tapi kita takbir Allah takbir Allah takbir Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Abang salam makan sekuteng. Yang mau jawab salam saya doakan tambah ganteng. Ganteng wajahnya, ganteng pula akhlaknya. Dan juga yang paling penting rajin mengaji. Jadi jangan sampai kayak yang di tok-tok ya. Apa? Ganteng doang nggak bisa ngaji. Tapi insya Allah itu yang di sana, yang di tok-tok. Kalau di sini insya Allah semuanya bisa ngaji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, Bapak Imam, Bapak RT, Bapak Bilal Khatib, para as-sabiqunal awwalun, Baikar Subuhan Provinsi Batam. Iya. Oh maaf ya. Oh, Provinsi Kepri. Baikar Subuhan Batam. Ya tadi sedikit klarifikasi ya, salah. Dan juga para Baikar Subuhan Batam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman ya. Kayaknya kita tidak bakal lama-lama ya, karena kata Baikar, kata ketuanya tadi, Bapak Dani, karena sepertinya sarapan sudah menunggu. Jadi kita tidak akan lama-lama, sebentar saja. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh itu sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik. Para saudara kita Palestina
Kenapa begitu kuat dalam membela agama, membela tanah airnya? Karena salah satunya mereka sangat kontinu, sangat istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kampung, kalau banyak yang sholat jamaahnya, maka kampung itu banyak macannya, Pak. Begitu kata para alim ulama. Jadi yang saya hadapi sekarang ini adalah macan-macan yang memperjuangkan agama Allah. Karena orang-orang Yahudi itu sangat takut ketika orang Islamnya mau bangun subuh, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Karena yang paling berat bagi kita untuk meninggalkan selimut, apalagi hawa-hawanya dingin, enak pakai selimut, kasur pun juga empuk, apalagi yang sudah punya istri, istrinya pun juga sedang memeluk, maka sangat berat. Tapi kalau bagi jomblo insya Allah gampang saja. Subuhnya saja katanya dijaga, apalagi hatinya si dia. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Luar biasa, pagi hari ini saya sangat senang sekali karena berada dalam circle yang satu frekuensi, yaitu sama-sama masih muda. Alhamdulillah, rata-rata kan di sini paling umurnya sekitaran 20 tahun ya. Kelahiran 90-an. Alhamdulillah kita masih umur 20 tahun. Ya meskipun ada yang lebih, paling lebihnya juga tidak banyak. Yang penting kan bukan soal umurnya, tapi soal semangatnya. Yang penting walaupun umurnya sudah 50 tahun, tapi kalau semangatnya muda, maka masih tetap dianggap sebagai pemuda. Makanya karena itulah setiap Jumat kita itu disunahkan untuk membaca surah Kahfi, surah yang bercerita tentang para pemuda. Artinya apa? Salah satu hikmahnya adalah bagaimana supaya kita mencas semangat kita, mencas keimanan kita untuk selalu senantiasa muda, agar roh kita senantiasa muda. Ingat terus masa muda, ingat terus semangat masa muda. Apalagi kita yang masih muda-muda, tentu godaan kita itu jauh lebih banyak daripada yang sudah tua. Karena yang muda semangatnya masih ada, keinginannya masih kuat, nafsunya pun juga masih bergejolak, membara. Kalau sudah tua, setan pun juga sudah enggan menggoda. Ya. Sudah tua, karena sudah tua nafsu ada, tapi semangatnya sudah tidak ada. Nafsunya ada, tapi semangatnya sudah tidak ada. Tapi kalau pemuda, semangatnya masih ada, nafsunya juga masih ada. Makanya godaannya pun sangat berat. Karena itulah salah satu di antara golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemuda yang tumbuh kembang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok kata Nabi yang akan mendapatkan naungan di mana hari tidak ada naungan. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah,
pemuda yang tumbuh kembang di dalam agama Allah. Maka alhamdulillah kita berada di satu pergerakan yang sudah benar, yaitu pergerakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sholat subuh berjamaah, zuhur asarnya Pak jamaah ya, insya Allah berjamaah. Kalau subuh saja bisa, apalagi zuhur, asar, maghrib, subuh, insya Allah semuanya bisa dilaksanakan. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita saat ini sedang berada di bulan Syawal, bulan untuk saling memaafkan. Kata Nabi, man kanat indahu madlamatun li akhihi min syai'in aw min 'irdin falyatahallal minhul yaum. Kalau ada kita kesalahan daripada kesalahan kita kepada lain, maka hendaklah pada hari ini kita memohon maaf. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang di mana tidak ada lagi guna harta dan tidak ada lagi guna kekayaan. Maka pada saat itu, in kana lahu hasanatun ukhida minhu biqadri hasanatihi. Kalau ada kebaikannya, maka akan diambil sekedar kebaikannya. Kalau tidak ada, maka kezaliman, keburukan dari orang yang zalim kemudian ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, di bulan Syawal ini marilah kita saling membuka hati kita untuk senantiasa memaafkan. Kemudian Nabi bersabda, man shallal subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Zikirnya terserah, ada yang bisa subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah, atau seperti kita yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu majelis ta'lim, majelisul ilmi. Ini adalah salah satu daripada jalan untuk menuju surga. Jadi Pak, Bu sekalian, yang namanya menuntut ilmu itu adalah jalan tol untuk bisa menuju surga. Jadi cara paling gampang untuk cepat masuk surga itu adalah salah satunya ialah dengan menuntut ilmu. Man saraka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkahnya menuntut ilmu itu besar. Hadir, jangankan hadir, kita cinta, anak muda cinta, suka dengan orang yang cinta dengan ilmu, atau cinta kepada orang alim yang cinta kepada para alim ulama, itu bisa mendatangkan syafaat. Jadi pada hari kiamat, di dalam sebuah kitab diceritakan, pada hari kiamat ada seorang hamba Allah, ketika ditimbang ternyata amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka otomatis singgahnya ke neraka. Ketika para malaikat ingin memasukkannya ke dalam neraka, kemudian dipanggil sama Allah, wahai malaikat Jibril, itu tolong tuh hambaku yang satu yang mau dimasukkan ke neraka, angkat dulu, tanya dulu, siapa tahu dia bisa masuk surga. Baik ya Allah, Engkau yang lebih tahu. Akhirnya malaikat Jibril bertemu dengan pemuda tersebut, bertemu dengan orang tersebut, diangkatnya. Jibril tanya dia,
Apakah dia di dunia pernah hadir di majelis ta'lim? Apakah dia istiqomah hadir di majelis ta'lim? Akhirnya Jibril tanya, "Hei Fulan, hei Pak, apakah Bapak waktu di dunia pernah hadir majelis ta'lim?" Tidak pernah malaikat. Waktu di dunia saya itu tidak pernah hadir kepada majelis ilmu. Saya tidak pernah istiqomah hadir kepada majelis ilmu. Tapi kalau majelis konser, saya istiqomah. Dia lebih istiqomah ke dalam konser dan sebagainya. Terus ditanya lagi. Tanya lagi malaikat Jibril, apakah dia cinta, suka dengan orang alim? Ditanya, Pak, ya, apa Bapak waktu hidup di dunia cinta sama orang alim? Cinta dengan Ustadz Abdul Somad? Cinta dengan Ustadz Marsofwan? Cinta dengan Ustadz Abdul Latif? Apakah cinta? Wah, saya tidak cinta. Saya tidak kenal. Yang saya kenal itu pemain bola. Yang dikenalnya adalah pemain bola. Jangankan cuma namanya, bahkan harganya pun, nomor punggungnya, nomor sepatunya pun saya tahu. Tapi kalau soal ulama saya tidak tahu. Oh gitu, iya. Terus tanya lagi, apakah waktu di dunia pernah makan dengan para alim ulama? Makan? Tidak pernah. Saya tuh tidak pernah makan dengan para alim ulama. Saya biasanya nongkrongnya di kafe, di bar. Lah ulama kiai tidak ada yang nongkrong di kafe, di bar. Jadi saya tidak pernah. Oh, tanya lagi malaikat, namanya siapa? Apakah namanya sama dengan para nama ulama, para ustadz? Kalau namanya sama, maka masukkan dia ke dalam surga. Maka, Pak, ya, Masmuk, namamu siapa? Namaku siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu sama enggak dengan nama ulama? Terus pemuda itu, orang itu bilang, nama saya Joni. Oh, namanya Joni. Ada yang namanya Joni sini? Ada. Mohon maaf ya. Namanya Joni. Aduh, ya Allah. Tidak ada namanya juga tidak mirip dengan nama ulama. Di dalam kitab juga tidak ada namanya Joni. Jadi bagaimana ya Allah? Gak ada Joni radhiyallahu anhu, gak ada. Yang ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Makanya zaman dulu Nabi itu banyak mengganti nama-nama orang. Banyak para sahabat yang namanya diganti oleh Nabi. Ada sekitar 600 sahabat yang namanya diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Ada nama sahabat namanya Huzun, artinya kesedihan. Karena namanya Huzun, akhirnya diganti oleh Nabi dengan nama Sahal, yang artinya kegembiraan, kemudahan. Yasrib, Madinah, itu diganti oleh Nabi karena Yasrib itu adalah cacian, hinaan. Maka sama Nabi diganti namanya menjadi Madinah. Ya Allah, namanya juga tidak sama dengan para nama Nabi, para ulama. Maka bagaimana? Tetap, wahai malaikat, masukkan dia ke surga. Karena apa? Karena ketika hidup di dunia, dia cinta kepada orang yang cinta kepada ulama. Jadi orang yang cinta dengan orang yang cinta kepada ulama,
itu pun juga bisa mendatangkan manfaat. Maka apalagi kalau kita itu hadir di dalam majelis ilmu, maka ini lebih menggampangkan kita untuk kita mencapai Allah Subhanahu wa taala, lebih menggampangkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di Pasuruan, tahu Pasuruan, Pak? Tahu ya? Ada orang Pasuruan di sini? Pasuruan. Di Pasuruan ada seorang ulama namanya Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu terkenal sebagai waliullah. Muridnya banyak. Dan di antara murid-muridnya itu ada orang tua. Banyak orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah kulitnya sudah kendur, terus ubannya pun juga sudah bertabur, semangatnya pun juga sudah kendur. Tapi ternyata apa? Yang tua-tua itu disuruh oleh Mbah Hamid untuk menghafalkan Quran. Tua, gigi sudah mulai gugur, makanan pun juga sudah gugur, tapi malah disuruh menghafalkan Al-Quran. Jangankan yang tua, kan kalau orang itu sudah tua, jangankan membacanya lancar, terkadang nengok huruf saja sudah banyak yang lari. Dhammah dibaca kasroh, kasroh dibaca fathah, kadang waw kelihatan ro, ro kelihatan zai, dan sebagainya. Tapi ternyata yang tua itu malah disuruh juga ikut menghafalkan Al-Quran. Maka cucunya itu bertanya, Mbah, kek, kenapa kok yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah pensiun-pensiun, itu kok juga disuruh menghafalkan Al-Quran? Apakah tidak kasihan? Kan dia sudah tua. Terus apa kata Mbah Hamid? Iya, Cung. Iya, Cuk. Saya tahu dia memang sudah tua. Umurnya pun juga tidak lama lagi. Tapi yang saya inginkan adalah bagaimana dia tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau orang itu mau berjalan di jalan Allah menuntut ilmu, maka akan digampangkan menuju surganya Allah. Makanya Mbah Hamid itu yang tua-tua itu pun juga disuruh mengaji. Lah apalagi kita yang masih muda. Katanya pemuda itu syubbanul yaum rijalun ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda itu piala champion yang diperebutkan antara kebaikan dan juga keburukan. Karena apa? Karena yang namanya kebaikan, yang namanya keburukan itu butuh penerus, butuh kaderisasi. Kiai butuh penerus, Mbah Dukun juga butuh penerus, polisi TNI butuh penerus, bandar narkoba juga butuh penerus. Semuanya membutuhkan penerus. Maka yang diperebutkan antara kebaikan dan keburukan itu adalah para pemudanya. Kita yang hadir di sini itu diperebutkan oleh kebaikan dan keburukan. Maka manakah yang akan menang? Kitalah yang akan menujunya. Kalau kita cenderung kepada kebaikan, maka disitulah kita nanti kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin kebaikan.
Tapi kalau cenderung kita kepada keburukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina di dunia dan juga di akhirat. Karena itulah, marilah kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan kualitas kita. Karena pemuda itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai qawiyun amin. Pemuda itu harus punya sifat kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat keimanannya, dan juga amin, bisa dipercaya. Diceritakan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi menjadi nabi, tapi beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ketika umur 21 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdagang di pasar Ukas di kota Mekah. Beliau ngambil barang, kemudian beliau jualkan. Maka ketika bulan haji, banyak orang-orang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Datanglah seseorang membeli dagangan Nabi. Setelah dibeli, dia bilang, "Wahai pemuda, saya pengen haji dulu, saya pengen umrah dulu. Saya titip ya, nanti setelah saya selesai haji, setelah selesai umroh, baru yang saya beli saya ambil." Baik. Ternyata orang yang beli sama Nabi Muhammad SAW setelah haji dan umroh dia lupa. Jadi setelah beli langsung pulang ke kampung halaman. Lupa. Dan jaraknya antara Mekah ke kampung orang yang beli tersebut sekitar 3 harian. Jadi sudah sampai di kampung, baru dia ingat, oh iya, saya kan ada beli barang. Waduh, sudah 3 hari lagi, apa masih ada ya? Nah, kemudian orang itu datang lagi ke kota Mekah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah 9 hari sampai di kota Mekah, dagangannya Nabi Muhammad SAW masih tegak di situ, masih tegak di depan dagangannya. Orang tadi heran, "Hei pemuda, iya, kok kamu masih di sini, masih dagangan?" "Iya, karena saya menunggu kedatangan Bapak. Bapak bilang kemarin tolong tunggu saya di sini, maka sampai hari ini saya masih menunggu Bapak karena ini adalah barang yang Bapak beli." Coba kita pikirkan, sudah 9 hari masih juga menunggu kedatangan orang yang menitipkan barangnya. Maka karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jujur dalam ucapannya dan juga jujur dalam perbuatannya. Karena Nabi muda sudah bergelar Al-Amin, itulah akhirnya banyak para saudagar kaya yang menitipkan dagangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya masih muda Nabi Muhammad itu sudah menjadi miliarder. Maka sangat salah sekali ketika ada orang mengatakan, Nabi Muhammad itu nikah sama janda kaya karena dia pengen hidup kaya, karena dia pengen hidup nyaman, sudah bosan dia hidup miskin. Itu adalah pendapat yang sangat salah. Karena Nabi Muhammad itu sudah kaya dari mudanya. Jadi sudah jadi, kalau bahasa anak muda sekarang, sudah jadi sultan di masa mudanya. Umur 21-22 Nabi Muhammad sudah jadi kaya raya. Karena Nabi ngambil barang di Mekah, dijual di luar Mekah, kemudian barang yang di luar Mekah dibeli, dijual lagi di kota Mekah, akhirnya berlipat ganda. Karena itulah ketika Nabi menikah, sahabat sekalian, itu maharnya apa? Maharnya 20 unta. Jadi Nabi itu ketika menikah dalam keadaan kaya, 20 unta. Bayangkan saja, 1 unta itu 200 juta kali 20, berarti 2 miliar. Ada yang di sini maharnya 2 miliar.
Paling-paling mahar kita seperangkat alat sholat. Kalau Nabi Muhammad SAW maharnya 2 miliar, maka karena itulah pemuda yang hebat adalah pemuda yang kuat dan juga bisa dipercaya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس